Iya, pencinta Sergeo, kita masuk di sesi live Instagram. Dengarkan ya, bisa cek di Instagram Serangga FM dan nonton live kita. Nanti juga akan di-save. Kita akan ngobrol dengan Bapenda Kabupaten Serang. Dan untuk yang ingin tahu lebih jelas temanya ini terkait dengan cetak massal SPPT PBB P2 dan DHKP 2023. Nah, ini nampaknya sudah muncul gambar narasumbernya Bapak Pandu Pangestu SSTPMM, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda Kabupaten Serang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kabit. Waalaikumsalam, pagi Mbak Fitri. Selamat pagi, gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah, baik. Mbak Fitri sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana puasa lancar Pak? Alhamdulillah, lancar, Alhamdulillah. lancar. Alhamdulillah. Ini mungkin ada perbedaan jam kerja saja mungkin ya Pak di Ramadan kali ini. Lebih mundur sedikit Ya, begitu ya. ada perubahan sedikit sih. Masuk jam 8, pulangnya jam 3 sore. Hmm. Ada perubahan sedikit. Jadi ini mungkin juga sosialisasi juga untuk masyarakat Kabupaten Serang yang membutuhkan pelayanan ya di Bapenda. Ada perubahan di jam kerja mundur sedikit saja ya, begitu di jam 8 pagi begitu ya Pak? Betul, betul. Pulangnya juga agak cepat, lebih cepat 1 jam. Jam 3 sore. Hmm, jam 3 sore. Tapi nggak ada perubahan ya kalau dari segi pelayanan sendiri ya Pak Kabit ya? Insya Allah tetap maksimal pelayanannya. Tetap maksimal pastinya ya. Baik Pak Kabit, kita ganggu sebentar nih di sela-sela kesibukan pagi hari ini. Kita angkat tema terkait dengan SPPT PBB P2 ya Pak, dan DHKP tahun 2023 ini cetak massal. Nah sebelum kita panjang nih ke tema, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih Pak SPPT PBB P2 dan DHKP? Nah mangga Pak, boleh dijelaskan terlebih dahulu. Oke, jadi SPPT itu menurut Perda kita, Perda 8 2018 tentang pajak Ya. daerah, itu surat pemberitahuan tentang pajak terhutang pajak bumi bangunan. Jadi SPPT itu digunakan untuk memberitahukan kepada wajib pajak besaran pajak bumi bangunan yang harus dibayar oleh para wajib pajak tersebut. Nah, sedangkan DHKP tadi itu himpunan atau kumpulan daftar ketetapan pajak bumi bangunan di tahun pajak tersebut. Gitu. Misalkan di tahun ini 2023 DHKP itu isi dari seluruh SPPT yang kita terbitkan pada tahun pajak tersebut. Baik, jadi ini saling berkaitan ya, SPPT PBB 2 dan DHKP ini satu kesatuan lah istilahnya, saling berkaitan satu sama lain begitu ya. Iya, iya, iya. Dan ini per tahun ya Pak, kalau untuk SPPT PBB 2 sendiri ya dan DHKP? Betul, betul, per tahun, Mbak. Per tahun. Per tahun kita cetak dan kita distribusikan setiap tahun. Dan ini masuk ke kewenangan Kabupaten Serang ya, dalam hal ini Bapenda ya, untuk salah satu sektor pajak yang dipungut dari Kabupaten Serang begitu ke masyarakat di Kabupaten Serang. Betul, betul Mbak, betul. Oke, berarti ini setiap tahunnya biasanya kapan sih Pak untuk cetak massal sendiri? Biasanya cetak massal itu kita lakukan di awal tahun Mbak, di bulan ya. Februari, atau kadang-kadang bulan Februari lah, tergantung dengan situasi dan kondisi juga. Oke, berarti ini kan se-Kabupaten Serang begitu ya Pak Kabit ya, untuk cetak massalnya ini se-Kabupaten Serang terdata begitu. Betul, Kabupaten Serang. Dan di awal tahun 2023 sudah rampungkah Pak untuk cetak massalnya? Alhamdulillah sudah Pak Fitri. Kemarin kita cetak itu di bulan Februari, Maret itu udah kita distribusikan ke seluruh wilayah di Kabupaten Serang. Alhamdulillah. Jadi sudah distribusi ke masyarakat langsung ya, otomatis sih masyarakat sudah menerima ya hasil cetak massal SPPT PBB 2-nya ya Pak Kabit ya? Insya Allah sudah terima. Yang belum terima bisa diambil atau bisa didapat di kantor desa setempat nanti. Oke. Jadi berarti ini yang memiliki bangunan atas nama sendiri begitu ya Pak, yang sudah memiliki
atas nama pribadi begitu otomatis memiliki SPPT PBBP 2 ya. Iya, iya. Yang kalau belum memiliki nanti bisa bisa didaftarkan baru atau nanti bisa kita data ulang juga untuk didaftarkan. Oke. Oke. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit, ini sudah rampung untuk proses cetak masalnya, kemudian sudah didistribusikan juga nih ke masyarakat Kabupaten Serang. Nah, ini kemudian masyarakat yang mungkin belum menerima bisa datang ke kecamatan atau Ke kelurahan, kantor desa, Mbak. kantor desa. Nah, itu bisa langsung didapatkan ya. Nah, ini kan otomatis ada apa namanya masa-masa pembayaran begitu ya setelah cetak massal. Nah, ini otomatis untuk tahun 2023 ya, Pak? Iya, iya, betul. Kapan sih, Pak, untuk paling lambat nih setelah kita menerima hasil SPPT PBBP 2? Jadi ada ada klasifikasi di SPPT itu, ada buku 1, 2, 3. Nah, itu nanti pembayarannya jatuh temponya di tanggal 31 Oktober tahun 2023. Dan kemudian untuk buku 45 itu jatuh temponya di 31 Agustus nanti tahun 2023. Nah, ya kalau bisa sih pembayarannya supaya lebih cepat gitu kan. Tepat waktu ya, Pak, jangan ditunda-tunda ya. Iya, betul. Oke. Nah, Pak Kabit mungkin boleh dijelaskan tadi kan ada apa namanya tahapannya ya, ada buku 1, 2, dan 3 sampai dengan seterusnya. Ini bedanya apa sih, Pak? Beda dari nilai ketetapan pajaknya. Kalau buku 1, 2, 3 itu di bawah 2 juta ketetapan pajaknya. Nah, kalau buku 4 itu 2 juta sampai dengan 5 juta, buku 5 juta ke atas. Oh, oke. Pengenaan Baik, pajaknya. jadi tergantung dari nominal ya, Betul, dari dari kena besaran pajak tarifnya. tarifnya. Oke. Betul. Berarti itu tergantung dari luas bangunan, luas tanah, begitu ya Pak Kabit ya? Betul. Luas tanah, luas bangunan, kemudian letak objek, itu mempengaruhi juga nanti dari besaran tarif pajaknya. Tarif pajaknya yang disesuaikan tadi dengan bangunan itu sendiri ya. Kemudian untuk yang terlambat nih, kan tadi disampaikan oleh Pak Kabit ya, kalau untuk bayaran pajak ini harus tepat waktu. Ada sanksi nggak sih Pak Kabit kalau misalkan kita kayak harus nih sudah disesuaikan dengan bulan ini, tapi ternyata mundur? Oke, itu biasanya ada denda, Mbak. Enggak ya? Ada denda, ya. Jadi selain dikenakan pokok pajak, kalau telat biasanya ada pengenaan denda pajaknya. Nah, itu ya. Berarti kalau misalkan nggak dibayar-bayar, ya otomatis dendanya juga akan numpuk ya Pak Kabit ya? Semakin lama ditunda-tunda, berarti semakin besar juga nanti Semakin dendanya. besar. Apalagi kalau misalkan, ada nggak sih Pak yang sampai bertahun-tahun gitu nggak dibayar gitu SPPT-nya? Ada. Ada, tapi jangan ditiru ya. Ini justru Tapi malah nanti. jangan dicontoh. Nah, betul, betul, betul. Nah, kalau dari per tahun nih Pak Kabit, tentunya kan pasti ada target ya untuk sektor PBBP 2 sendiri ya, Iya, iya. pajaknya sendiri. Ini setiap tahunnya ada peningkatan nggak sih Pak dari sektor pendapatan SPPT PBBP 2 sendiri? Oh, ada Mbak. Tahun ini kita juga naik sih, sekitar target kita 125 miliar untuk tahun ini. Insya Allah ya tercapai ya 125 miliar Oh, kalau target optimis, 2023. selalu optimis, Mbak. Betul, betul. Salah satu bentuk sosialisasinya ya siaran kita ini ya Pak Kabit ya. Betul, ini kan kita juga transfer informasi lah kepada para wajib pajak bahwa salah satu kewajibannya adalah membayar PBB ini atau SPPT PBBP 2 ini. Jadi kan pajak itu kan dari kita untuk kita dan oleh Betul, kita, dan betul, nanti ya. akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat juga. Betul, betul ya. Bentuknya kembali lagi ke pelayanan kepada masyarakat. Sebentar nih Pak Kabit, nih audionya tadi ternyata ada sedikit masalah. Kita coba cek lagi nih. Belum masuk.
Oke, untuk teman-teman juga bisa ikut tanya ya di komen Instagram kita. Jadi silakan untuk yang mau tanya terkait dengan PBBP 2 ini boleh nih, apalagi masyarakat Kabupaten Serang. Nah, Pak Kabit tadi kan ada target ya, target terkait dengan 125 miliar ya dari sektor PBBP 2 sendiri di Kabupaten Serang. Kemudian manfaatnya apa sih Pak? Tadi kan selain dari bentuk pelayanan, nah untuk masyarakat sendiri kalau kita rajin bayar pajak, ini seperti apa sih Pak manfaatnya? Mungkin Pak Kabit boleh dijelaskan. Ya pada prinsipnya kalau kalau pajak itu memang manfaatnya tidak dirasakan langsung, tapi berupa semacam pembangunan infrastruktur, kemudian mungkin bisa digunakan untuk oleh pemerintah untuk program-program beasiswa untuk masyarakat Kabupaten Serang, kemudian seperti rumah tidak layak huni, begitu kan. Jadi banyak program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya. Namun ya tadi itu, jadi pajak itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat atau si wajib pajak. Gitu. Betul, betul ya. Jadi manfaatnya betul banyak sekali. Jadi ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Cuma yang jelas ini apa namanya pajak ini kembali lagi dalam bentuk pelayanan ya, termasuk salah satunya dari sektor PBBP 2. Begitu ya Pak Kabit ya? Betul, betul, betul. Nah, terkait juga nih Pak, mungkin banyak yang beranggapan kan rumahnya nggak saya tempatin nih misalnya. Ini tetap harus dibayar atau seperti apa nih Pak PBBP 2-nya? Oh, tetap, walaupun Tetap ya? nggak ditinggalin, kalau di situ ada tanah yang dikuasai dan ada bangunannya, itu harus di apa namanya, harus dibayar juga Betul, betul. PBB-nya. Termasuk kayak mungkin cuma tanah aja gitu Pak, belum ada bangunannya. Betul, betul. Walaupun cuma tanah, itu kan merupakan objek ya, objek yang dikenakan pajaknya oleh pemerintah. Betul, betul. Saya sempat pernah dengar juga nih Pak Kabit, kalau misalkan bangunan yang tanah yang belum dibangun gitu ya, kemudian lama nggak dibayar pajak, nggak di apa namanya nggak diurus, otomatis itu bisa saja ya, bukannya nakut-nakutin, malah justru nanti beralih fungsi. Justru karena nggak bayar pajak itu tadi rembetannya malah kemana-mana gitu ya Pak Kabit. Bisa saja ya? Ya, bisa saja. Memungkinkan. Memungkinkan. Jadi kan biar lebih afdol, rutin bayar pajaknya, jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Apa namanya, bagian dari pengamanan aset juga, aset yang dimiliki oleh para wajib pajak atau masyarakat yang memiliki aset. Oke, jadi ini biar lebih apa namanya legalitasnya juga jelas, kemudian juga lebih aman ya kalau kita tepat waktu. Nah, kemudian kalau untuk pendistribusian tadi sudah. Nah, ini kemudian tinggal langsung sudah selesai pendistribusiannya. Kalau misalkan belum menerima berarti bisa langsung datang ke kantor desa. Nah, ini ada yang membedakan nggak sih Pak? Mungkin tadi kan sudah dicetak begitu ya SPPT-nya. Masyarakat bisa melihat apa sih Pak yang mungkin ciri khasnya dari SPPT ini? Ciri khasnya ya SPPT form bentuknya blanko gitu, blanko warna kuning ya. Buku 1, 2, 3 itu warna kuning, buku 4, 5 warna biru keunguan. Nah, ciri khususnya ya ada tulisannya di situ ya SPPT. Pembukuan pajak peserta. Dan satu nih, Mbak, biasanya ada apa ya? Mispersepsi nih yang terjadi di masyarakat itu bahwa SPPT itu digunakan atau dipakai sebagai bukti kepemilikan atas aset atau atas tanah bangunan. Padahal SPPT itu jelas di belangkonya ada tulisan bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan. Nah, kadang-kadang tuh ada itu tuh salah persepsi ya. Diluruskan tuh mispersepsinya tuh. Betul, betul. Nah, satu lagi nih Pak Kabit, setelah kita sudah menerima SPPT-nya, kemudian cara bayarnya seperti apa? Karena mungkin takutnya ada oknum-oknum tertentu yang harus dibayar cash. Bayarnya ke saya aja Bu, nanti
selesai. Nah, ini seperti apa sih Pak teknis Nah, pembayaran dari makanya itu SPPT harus tadi? perlu kita cegah tuh, berantisipasi Mhm. oknum-oknum Mhm. yang begitu. Mhm. Kita kita memiliki beberapa kanal untuk pembayaran pajak, salah satunya Ya. pajak PBB 2 tadi. Bisa langsung ke BJB, ke Bank Mhm. BJB, Mhm. bisa melalui Indomaret, Alfamaret, kemudian bisa juga Mbak pakai ini apa namanya Tokopedia, bisa pakai Mhm. Traveloka gitu, Mhm. bisa Wah, makin pos, melalui banyak pos, ya. Iya. banyak, bisa m-banking juga, m-banking, internet Hmm. banking bisa. Jadi bisa ya melalui merchant-merchant, bisa transfer juga. Nah, itu nanti setelah transfer bukti bayarnya disimpan atau gimana nih Pak? Atau otomatis juga sudah terdata begitu di Bapenda? Ya, kalau di kita otomatis terekam atau sudah Hmm. tersimpan ya di sistem pembayaran kita. Namun ada apa namanya bukti bayarnya kan kalau m-banking ada resi atau misalkan Iya. bukti transfer gitu. Hmm. Hmm. Dan di kanal-kanal pembayaran lain juga ada bukti yang bisa dipegang oleh wajib pajak atau punya. Hmm. Oke, jadi dalam artian ini semuanya sistem pembayarannya transfer, tidak ada yang cash ya Iya, iya, iya. Kalau cash bisa melalui teller di Bank BJB. di Bank BJB, jadi langsung ke bank. Tapi kalau ke oknum itu nggak bisa ya. Nah, jadi jangan Nah, sampai nanti jangan. salah belum dibayarkan, tapi ternyata kita udah ngerasa bayar, ternyata pas dicek belum masuk begitu ya Pak Kabit Betul, ya. betul, Harus iya. hati-hati. Nanti datang ke kita komplain katanya kan. Kan udah Nggak bayar gitu. bayar. Bayar sendiri juga udah gampang kok. Udah Mhm. sangat dimudahkan. Banyak Mhm. akses. Betul. Nah, ini kalau untuk yang kesulitan begitu, misalnya ada perbedaan atau misalkan ada yang salah, ini boleh nggak sih Pak konsultasi kemana biasanya? Oh, oke. Ya, kita juga kan setelah didistribusikan itu, kita Hmm? membuka layanan seperti pembetulan gitu Hmm. kan, apa ya, Hmm. perbaikan baik data maupun nominal itu bisa Hmm. langsung Hmm. datang ke UPT pelayanan Bapenda, Oh, ke sudah ada kantor UPT-nya. Bapenda. Ya, kalau mau konsultasi juga kan banyak tuh kanal-kanal untuk konsultasi, bisa melalui Hmm. Instagram, bisa Hmm. melalui Facebook, WhatsApp, kita ada semua tuh, nanti tinggal di-share aja. Oke, jadi nanti ada Kanal adminnya yang layanan akan membantu gitu. ya, yang akan Insya membantu yang Allah. mungkin masih kesulitan. Oke, terakhir nih Pak Kabit, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Serang terkait dengan cetak massal ya dari SPPT PBB P2 dan DHKP tahun ini yang sudah didistribusikan? Apa yang ingin disampaikan Pak? Mungkin ya Pak, yang ingin saya sampaikan, eh, segera dapatkan SPPT PBB 2 bagi wajib pajak dan masyarakat yang belum menerima, bisa ke kantor desa tadi atau Mhm. boleh langsung ke Bapenda, dan kemudian segera dibayar pajaknya gitu. Oke, Dan jadi harus insya harus Allah tepat waktu. betul harus diberi waktu, dan insya Allah nanti pembayaran pajak kita juga untuk kemajuan Pemkab Serang, kemajuan daerah Mhm. Kabupaten Serang, dan Mhm. manfaatnya dirasakan juga oleh masyarakat Betul. Kabupaten Serang. Kembali lagi ya dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Serang. Betul, Oke, betul. terima kasih banyak Pak Kabit sudah ikut bergabung. Namun saya izin baca beberapa komen juga nih dari yang sudah masuk. Ada Ratu Kidenhar, wow mantap Pak Kabit. Kemudian juga ada Elvira Dehan, Terima kasih. mantap Pak Kabit. Ada Dani Sas, mantul katanya. Kemudian lain-lain juga yang sudah ikut gabung. Nah, mudah-mudahan ini tersosialisasi agar masyarakat Kabupaten Serang juga tepat bayar pajak tepat waktu agar kembali pelayanan dan juga pembangunan di Kabupaten Serang juga tidak tersendat begitu ya Pak Kabit ya. Amin, amin, amin. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Pandu Pangestu SSTPMM, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dari Bapenda Kabupaten Serang. Sehat selalu Pak, selamat menunaikan ibadah puasa, Sama-sama, salam untuk teman-teman Bu yang lain. Fitri. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Sergel, tadi kita sudah ngobrol nih terkait dengan tema kita. Ayo, ini sudah dicetak massal ya untuk SPPT PBBP 2 dan DHKP tahun 2023. Ini jadi kewajiban kita nih, kewajiban masyarakat Kabupaten Serang. Tadi disampaikan oleh Pak Kabit harus tepat waktu bayar pajak. Jadi yang, aduh saya belum terima nih cetak massalnya begitu.
belum keterima nih SPPT-nya, bisa dicek di kantor desa ya. Kalau misalnya ada kesulitan atau kendala atau misalkan ada yang berbeda, bisa konsultasi ya ke UPT Bapenda Kabupaten Serang. Terima kasih sudah nonton. Ada DPM PTSP Serang Cup. Kapan kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Kemudian ada Cakra PS01, ada Tommy Tompul juga, ada Baby Puspita, ada M Taufan, ada Yasmin Kamila, ada Sulaiman Jaya, ada Araf, ada Ibu Dina, selamat pagi. Kemudian juga ada Garcia, ada Elvira Dehan, ada Ibu Kiki nih ya kayaknya ya. Bu Kiki, ada Dimas juga, ada Denisas, ada Anargia Putra, ada Putra Banten dan lain-lain. Kita save di GTV Serangga WFM. Terima kasih sudah nonton. Lanjut lagi siaran sampai jam 10.